Ya, Joko Chandra, buron kasus hak tagih Bank Bali saat ini dikabarkan berada di Malaysia dan pemerintah pun didesak untuk segera menangkapnya. Namun memburu Joko Chandra hingga hari ini masih belum ada titik terang. Lalu upaya seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa menangkap Joko Chandra? Kita akan bahas pagi hari ini sudah hadir di studio kami, Koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan sudah bergabung secara daring, pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Mas Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng. Selamat pagi, Mas Boyamin. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Mas Uceng, selamat pagi. Baik, saya mau tanya ke Mas Uceng dulu nih secara hukumnya begitu ya. Kemarin itu kan 20 Juli 2020 hakim sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi klien Anda, Joko Chandra, dia mengatakan pada kuasa hukumnya untuk hadir. Sementara yang kita tahu sekarang adalah Joko Chandra akhirnya tidak hadir dengan alasan sakit walaupun tidak dijelaskan sakitnya. Tapi tidak hadir di sidang ketiga, tapi hakim masih melanjutkan persidangan. Nah, maksudnya Anda membacanya bagaimana ini? Iya, sebenarnya kan kita harus ingat dulu logikanya ya. Logikanya bahwa yang namanya orang yang melarikan diri itu adalah orang yang tentu saja tidak kooperatif gitu. Seharusnya hak-haknya dibatasi ya, karena dia melakukan dia melarikan diri dari proses hukum. Saya ingat dulu ketika Ketua Mahkamah Agung Ali Said, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Perma waktu itu untuk membatasi hak-hak ya orang yang melarikan diri, walaupun kemudian Perma itu berubah menurut saya seiring dengan itikat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan pada faktanya memang kemudian ada dua kemungkinan biasanya. Ada yang kemudian bermain dengan cara mengatakan bahwa tetap saja lanjut, lalu kemudian mendapatkan fasilitas seperti seingat saya kasus Sugiono Timan. Sedangkan kali ini ada juga kasus di mana hakim kemudian menolak secara strict karena dianggap tidak hadir. Nah, saya ingin bicara, jadi gini, kita harus melihat kasus Joko Chandra ini secara keseluruhan. Jadi kasus dia melarikan diri, kasus dia mengobrak-abrik Republik Indonesia melalui proses dia datang dengan mudah mengobrak-abrik orang lalu kemudian bisa pergi lagi kembali. Menurut saya adalah potret betapa memalukannya sebenarnya itikat penegakan hukum kita. Saya kan selalu bilang bahwa pemberantasan korupsi itu dihadapkan dua persoalan, ketidakmampuan dan kemauan gitu. Dan saya khawatir sebenarnya bicara soal Joko Chandra ini kita bukan soal ketidakmampuan tapi soal kemauan gitu. Nah, makanya ini yang harus kita tekankan kepada negara ini bahwa hakimnya pun harus strict dan ketat gitu dengan menghadapi orang seperti sudah melarikan diri, mengobrak-abrik negara, bahkan kemudian ada 3 jenderal korbannya, ada sekian banyak orang yang kemudian diberhentikan karena itu. Nah, bayangan saya hakim kemudian strict untuk mengatakan bahwa karena ketidakhadirannya ini memang menjadi syarat utama dari proses sidang PK, maka kemudian harusnya PK-nya ditolak gitu. Itu logika sederhana untuk melihat bahwa hakim harus melihat rangkaian keseluruhan, bukan melihat hanya di ujungnya saja bahwa dia sakit dan kemudian terlalu banyak kebetulan soalnya dia sehat lalu obrak-abrik Indonesia, habis itu dia pulang lalu tiba-tiba sakit gitu. Menurut saya terlalu banyak kebetulan yang kemudian hakim harusnya melihat dan mempertimbangkan dengan seksama gitu. Ya, mungkin kalau kita lihat di mata hukumnya atau pasal yang mengena pada apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini, ya secara hukum bisa dipandang berbeda dengan apa yang dilihat oleh masyarakat sendiri dengan lika-liku dari kisah perjalanan Joko Chandra dan upaya hukumnya gitu, Mas Uceng. Tapi saya mau tahu mengenai permintaan sidang virtualnya ini, Mas Uceng. Apakah ini sebenarnya masuk akalkah ia meminta sidang dilakukan secara virtual? Sidang virtual tentu saja dengan kondisi sekarang menjadi kayak kelaziman ya. Iya, di sidang-sidang lain kita melihat kan sudah mulai virtual, tapi ini berasal dari permintaan dari yang berkasus di sini. Ya, yang walaupun kemudian yang sebagian besar ada juga yang masih menolak sidang. Saya sendiri besok ada sidang dan kemudian hakimnya sendiri menolak
kesaksian ahli jarak jauh gitu, dan kemudian saya diminta untuk hadir gitu. Maksud saya adalah tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Dan menurut saya pertimbangan hakim itu jangan hanya melihat soal Joko Chandra sakitnya, lalu kemudian tiba-tiba dia mengatakan silahkan sidang jarak jauh. Joko Chandra harus dilihat di rangkaian keseluruhan yang saya bilang tadi. Mulai bukan hanya sakitnya saja gitu. Betul, mengobrak-abrik republik ini, lalu kemudian merusak sistem hukum kita. Kalau kemudian hanya dilihat sakitnya, apalagi kita semua tahu bahwa yang namanya sakit, surat sakit sangat mungkin, ya, sangat mungkin untuk dibuat, sangat mungkin untuk tidak bisa diverifikasi, karena kemudian dia juga ada berada di Malaysia. Nah, bayangan saya adalah hakim harus melihat secara rangkaian keseluruhan. Syarat mutlaknya adalah kehadiran, dan menurut saya kehadiran itu adalah parameter sebenarnya untuk melihat orang ini bersungguh-sungguh menghadapi proses hukum atau tidak. Dan kelihatannya dari pelarian Joko Chandra selama ini kelihatan dia tidak bersungguh-sungguh dan kemudian mempermainkan proses hukum di Indonesia gitu. Oke, Mas Boyamin. Ya. Menjadi tidak lazim kalau kemudian hakim sangat mempercayai dia sedangkan dia sendiri mempermainkan proses hukum di Republik ini. Oke, nah Mas Boyamin juga tadi sempat berkomentar mengenai surat sakitnya ini juga tampak terlalu sederhana untuk sidang sebesar ini begitu ya Mas Boyamin? Ya kalau sakit beneran itu sederhana, dia opnam di rumah sakit dan surat keterangannya dari rumah sakit itu. Nah ini kan cuma dari poliklinik, tidak di opnam. Jadi ini sudah ngibulnya itu tingkat dewa. Gitu. Bahkan sakitnya tidak dijelaskan juga. Ya, makanya justru itu kan, makanya kalau rumah sakit kan pasti dijelaskan. Dia sakitnya apa, perlu opnam. Diagnosanya apa. Ya, kan gitu kan. Kalau surat keterangan sakit itu kan hanya 3 hari berlakunya kan gitu kan. Sekedar capek untuk istirahat dan kemudian kalau istirahat beneran jadi sehat kan gitu kan. Jadi ini sudah sesuatu yang semua tidak masuk akal. Dan saya gini, artinya saya selama ini selalu mempraktekkan dan selalu beracara di pra-peradilan. Itu artinya pra-peradilan itu kan hukum formil, kulit lah. Nah, kulit ini sangat penting, tidak bisa masuk ke isi kalau kulit ini tidak bisa terpenuhi. Makanya kemarin saya menyampaikan ke ketua pengadilan itu, kulitnya aja tidak bisa masuk karena apa? Dia belum pernah dieksekusi, berarti statusnya belum terpidana. Sementara PK itu diajukan oleh terpidana atau keluarga ahli warisnya. Nah, ini dia tidak masuk kriteria itu, tidak bisa masuk pintu paling luar gitu loh, gerbang paling luar nggak bisa mau masuk. Dilanjutkan gitu. Ya, jadi tidak perlu dilanjutkan. Karena saya tidak ingin terjebak dia hadir atau tidak hadir. Karena di situ hadir waktu mendaftarkan kan bisa dianggap hadir. Makanya saya tidak mau terjebak di situ. Kedua berkaitan dengan pernyataan Dirjen Imigrasi dia secara hukum belum pernah masuk Indonesia. Artinya ini mestinya nanti dalam persidangan itu hakim atau jaksa meminta kuasanya Joko Chandra itu membuktikan kapan kamu masuk, buktinya masuk sebagai Joko Sugiarto Chandra loh, bukan atas nama yang lain. Kedua juga tunjukkan surat eksekusinya sebagai terpidana. Kalau tidak berarti kan sudah tidak bisa masuk semua ini. Dan ingatlah bahwa dalam kacamata kulit lagi pra-peradilan itu bahkan orang yang DPO aja, DPO ini tidak bisa mengajukan pra-peradilan, tidak diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bukan sekedar dia hadir atau tidak hadir. Nah, mestinya untuk PK ini juga berkaitan dengan kesana ini masuk isi PK itu karena upaya hukum luar biasa. Bandingkan dengan upaya pra-peradilan tadi yang kulit. Itu aja peraturan Mahkamah Agung ada jelas di situ dikatakan bahwa orang yang DPO buron tidak bisa mengajukan upaya pra-peradilan untuk membela hak dirinya secara formil, secara kulit. Nah, tapi inilah masalahnya dengan kasusnya Joko Chandra bukan, bahwa ada banyak hal yang seharusnya tadi Anda mengatakan mestinya tidak bisa. Tapi mestinya tidak bisa, kenyataannya hadir di Indonesia. Ini Joko Chandra memanfaatkan celah kita bahwa pengadilan tidak boleh menolak apapun gugatan, termasuk juga PK ini dengan alasan adanya kekosongan hukum atau hukum belum mengatur, tetap harus menyidangkan, memprosesnya. Iya kita, tapi kan juga begini, ada ketentuan dalam SEMA itu sendiri bahwa kalau ini tidak memenuhi syarat aja yang isinya baik tidak ada novum, tidak ada pertentangan, tidak ada kekhilafan, nanti dinyatakan tidak diterima. Tapi kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang lain, tidak hadir, itu maka kalimatnya di situ Ketua PN tidak perlu mengirimkan berkas ini kepada Mahkamah Agung. Nah ini kan tidak hanya tidak hadir, ini paling tidak kan sudah separuh dia tidak hadir, sidangnya tidak hadir. Seperti pra-peradilan tadi DPO aja tidak bisa, terus kemudian yaitu tadi terpidana. Saya temukan kemarin
kemarin ini apa ini, dia belum terpidana ternyata, dan kemudian dia secara hukum belum masuk Indonesia, maka ya bahasanya udahlah ini dia licin, kita balikkan kelicinan itu kepada dia. Nah, komentar Anda mengenai itu sendiri bahwa tidak bisa hadir di sidang untuk ketiga kalinya, tapi sidang akan dilanjutkan dengan tanggapan dari jaksa untuk sidang selanjutnya. Ya sebenarnya ini hanya teknis dan ini kan bentuk keadilan dari hakim bahwa sudah diberi kesempatan dari pemohon, sekarang jaksa kan termohon. Ya, meskipun kemarin itu sebenarnya pendapatnya bisa diberikan secara lesan, tapi kan lesan itu kan bisa nanti tidak ada buktinya pendapatnya apa, maka diberi kesempatan untuk tertulis dan diserahkan besok. Jadi agendanya besok itu tinggal pendapat, tidak meskipun Joko Chandra besok itu hadir sudah tidak bisa diberi kesempatan lagi untuk mengumumkakan pendapatnya, tetap dianggap tidak hadir kemarin. Jadi ini semua proses keadilan aja lah. Agenda pemeriksaan semua sudah lewat sebenarnya. Iya, sudah di end, sudah tertutup kalau bagi Joko Chandra. Daring sudah ditolak, terus kemudian kehadirannya dinyatakan sudah tidak hadir lagi 3 kali, dan kemudian besok itu agendanya tunggal, menerima pendapat tertulis dari jaksa. Jadi ini nanti kalau tidak dikasih itu nanti ada orang yang komplain dan dimanfaatkan kubunya Joko Chandra bahwa sidangnya tidak sempurna, cacat misalnya gitu. Jadi kita harus memberitahukan itu kepada masyarakat, sebenarnya ini hanya proses keadilan aja. Gitu. Oke, Mas Uceng, bagi Anda sama juga bahwa sebenarnya secara sidang ini sebenarnya sudah selesai, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Joko Chandra dan PK-nya begitu. Ini hanya salah satu proses yang harus dilalui sebelum sidang ini berakhir. Ya persis, karena memang kan yang namanya persidangan itu seringkali memang punya tahapan-tahapan yang jelas ya. Jadi punya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menuju ke proses putusan gitu. Dan tahapan-tahapan ini adalah tahapan-tahapan formal. Nah, cuma memang harus kita ingatkan betul hakimnya gitu. Jangan-jangan karena belakangan menurut saya Indonesia mengalami defisit semangat pemberantasan korupsi gitu. Negara mengalami itu, pemerintah khususnya, DPR, terjadi pembonsaian KPK, lalu kemudian kepolisian dan kejaksaan tidak kunjung menunjukkan itikat kuat pemberantasan korupsi. Nah, saya khawatir ini kemudian menjadi jamak di Mahkamah Agung juga, sehingga kemudian yang beginian itu bisa-bisa menjadi tiba-tiba misalnya di ujungnya diterima gitu, atau misalnya ujung-ujungnya dilanjutkan dengan proses sidang online misalnya daring dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga penegakan hukum khususnya ada bahayanya kalau kemudian yang beginian dibiarkan terus, karena kemudian semangat pemberantasan korupsi akan makin memudar gitu. Dan ini saatnya Mahkamah Agung menunjukkan atau menunjukkan arus balik itu untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi punya semangat, punya logika hukum yang dipertahankan, tidak sekedar melihat di ujungnya, tapi melihat dari semua proses betapa dipermainkannya proses hukum Indonesia, dan itulah yang kemudian harusnya dijatuhkan kepada kasus Joko Chandra. Jadi kalau kita anggap bahwa sudah selesai sidang PK Joko Chandra, hanya menuju proses untuk menyelesaikan saja, ini kan berarti lebih ada alasan lagi bagi aparat untuk mencoba menangkap Joko Chandra ini dan membawanya pulang kembali ke Indonesia. Apalagi kalau tadi seperti kata Mas Uceng, bukan kasus sesi Bank Bali lagi nih, sudah ada kasus-kasus lainnya seperti bagaimana dia masuk, ada pemalsuan yang berlaku dan lain-lain yang menjerat Joko Chandra. Nah, bagaimana kita akan bisa membawa Joko Chandra kembali ke Indonesia untuk berhadapan dengan hukum? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.